Perkenalan diri saya, nama saya Bapak Bonifasius Gebse, masyarakat adat Kampung Senegi, Distrik Anima, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada saat sebelum perusahaan masuk, masyarakat adat Kampung Senegi hidupnya aman, baik, suasana tenang, kebutuhan apapun kita masih bisa rasa nyaman. Tidak ada orang yang bisa perselisihan antara keluarga ke keluarga atau marga ke marga. Tidak ada. Nah, pada saat perusahaan ini datang, dia membujuk kita, membujuk dengan alasan-alasan yang penipuan. Akhirnya masyarakat itu bisa jatuh hati, bisa menerima perusahaan ini, perusahaan Medco. Akhirnya perusahaan punya aktivitas sudah berjalan, kita punya kehidupan kendor, pelan-pelan dia mundur. Kesusahan cari makan dulu dekat, tapi selama perusahaan berjalan ini kami sangat susah cari makan. Yang potong jalan ke pisang ini. Orang ada tidak tahu aturan, datang ke jalan ke potong pisang. Dulu dekat itu bisa dapat di dekat masih tidak bisa per kilo-kiloan. Perjalanan kita sudah bisa dapat 1-2 kilo. Umpama daging bisa dapat babi, rusa, saham, kasuari. Dan juga sagu juga masih dekat hasil. Sagu dekat itu, contoh saja saya punya sagu Dusun Mayo. Itu 1 kilo lebih. Sagu memang ada full, tapi dengan adanya banjir turun dari atas perusahaan, lahan perusahaan, timbun di dalam sagu-sagu. Kalau air keluar itu kan kotor, nanti dia duduk di sagu-sagu, akhirnya kita punya mata air sudah tidak ada lagi. Tanah-tanah dalam dangkal, sekarang sudah dangkal. Kolam-kolam yang dalam kita masih bisa minum, atau kasuari binatang masih bisa minum pada saat itu. Masih bisa ada air, masih ada ikan. Walaupun kita sudah ambil separuhnya, masih ada untuk tunggu musim hujan. Aduh, indah. Oh, bikin pusing bakal di toko dah. Dia bilang biar 15 kilo saya mampu jalan.
12 kilo. Dia bilang 15 kilo. Setoran 3 ban. Makan saja itu sagu. Nah, yang mendatangkan uang itu ya, kulit buaya, rusa, tanduk rusa. Akhirnya dari tanduk sampai daging rusa. Sebelum perusahaan datang. Akhirnya perusahaan masuk itu daging rusa, ikan untuk jadikan uang. Kalau sagu itu tetap kita pangkur. Cuman air yang kering selama musim hujan, musim panas. Tapi musim hujan itu masih bandingkan kami bisa masih pangkur. Kalau musim panas begini nih tidak memungkinkan. Gambir itu tetap dari sebelum perusahaan. Kalau gaharu ini baru saja bulan kemarin September, Agustus. 55 kalau saya 65 karena saya mengerti itu terumbu keadaan kehidupan. Ambil Oke, hasil. lebih jelas. Kalau gambir itu tetap. Ya toh, berarti kita paham di situ. Itu dari ke sana beli bensin lagi. Ini harga yang bagus di sini masa itu mau bawa ke sana. Di sini sudah bagus. Itu kan ini kemana? Tapi itu pun dusun-dusun yang kami punya yang sudah diatur oleh tete orang tua kita. Sekarang datang anak-anak kan tahun demi tahun gambir sudah kurang, akhirnya anak-anak itu bisa lewat batas, akhirnya komplain. Daging masih tetap, tapi sangat sulit sekarang. Tapi sekarang itu yang perusahaan buka untuk masyarakat bisa dapat uang itu bekerja leles dari lahan perusahaan. Bekerja leles. Terus gambir itu tetap, ikan tetap, daging tetap.
Yang bisa sekarang itu yang bisa tambah itu garu itu. Saya kira masyarakat tidak bisa sejahterakan. Contoh saja, mereka dapat uang. Mana dia punya perubahan dalam rumah? Memang gambir, dia kerja untuk makan dan minum. Ya kebutuhan-kebutuhan lain. Untuk perubahan dalam rumah tidak ada. Mungkin ada sedikit dari bantuan desa atau bantuan kepala kampung pemerintah. Kan itu kan dia langsung kepala kampung bagikan uang, dia bisa belikan, penjual juga masuk dengan mobil, dia bisa beli alat-alat dapur, dia punya kebutuhan di dalam rumah, dia bisa beli. Pada saat hari-hari yang kita tinggal itu hanya tidak ada, hanya untuk hidup saja, makan, minum, mungkin sabun dengan garam, kebutuhan-kebutuhan lain, pinang, kopi, gula. Kau lihat itu ya, kau jaga itu jangan api dan menyeberang ke sana. Mari kau berdiri di sini, di sini. Ya. Wah ya. Selama tahun-tahun yang lalu itu saya tetap tanam pisang, patatas, ubi, keladi. Selama kemarin beberapa tahun yang lalu ini saya kan hilang semangat karena kehilangan putraku, anakku. Akhirnya saya selama ini begitu saja, tidak tanam. Wati, Bapak tanam kemarin berapa bedeng itu, 9, 10, 11 bedeng. Wati. Tetapi oleh karena hati sudah begitu, habis bibitnya sekarang saya baru kembang mulai tanam lagi dari kemarin tahun bulan Agustus. Sudah mulai tanam kembali dengan saya tanam pisang, kacang, kelapa. Ketimun saya sudah tanam. Saya mengingat kalau saya hanya tinggal saja begini untuk saya mau tanam kemudian anak cucu saya ini. Kalau kita tidak perhatikan hal ini, terutama sekolah pendidikan, dia tidak bisa ikut yang baik, akhirnya dia bisa jadi masyarakat yang ikut bapak orang tua juga macam tete meramu. Dia mau meramu di mana, hutan mana. Makanya kita kaplengan dia dan kita kasih contoh dia untuk bapak buat contoh tanam kelapa, pisang, sayur-sayuran, ubi-ubian. Dan juga saya bilang masyarakat tanam. Dan saya akan, kalau tidak ada bukti, masyarakat orang tidak bisa bantu kita. Dan juga saya sudah bicara dengan CSR di perusahaan, kau bantu masyarakat, jangan melihat dengan ekor mata. Akhirnya dia bantu saya bibit kangkung 1 kilo lah, dengan kacang, berapa lagi itu, rica. Saya sudah bahagi masyarakat. Kemarin bulan lalu, bulan Juni, Agustus. Tetapi itulah kondisi keadaan panas ini. Dia tanam dan tidaknya ya sudah panas. Saya juga macam saya punya tanaman subur. Tapi saya siram akhirnya tidak mampu. Saya memang mampu untuk kerja itu, tapi tidak mampu. Kenapa saya bilang tidak mampu? Karena tidak ada bantuan untuk tarik air ke lahan. Seperti itu. Sumur dekat, ada saya punya waduk. Kenapa itu yang bikin akhirnya kita bawa-bawa dorong-dorong dengan pakai alkon, gerobak kah, pegang kah, itu sudah capek. Jadi selama ini saya istirahat.
tunggu hujan pertama, kedua, ketiga itu baru mulai tanam lagi cangkul begitu ke depannya. Supaya saya mencocokkan semua masyarakat ini harus buat begitu. Ya. Pakai saya. Jadi begitu. Ini bata kain ini. Jadi ketua marga harus tanda tangan saya punya ini. Saya buakan, ini sumpah miai. Saya sarankan kamu dong, itu perlu. Dengar baik, macam saya. Karena kita mengingat, saya sebagai orang tua, saya mengingat karena kerugian hutan dibongkar dengan harga 2.000 satu kubik hutan alam, hutan tanaman HTI itu. Mereka garap ke saya punya lahan yang masuk oleh perusahaan itu terbakar. Jadi kita marga melihat aduh kita punya kerugian, tapi kita batal untuk selamanya. Kalau perusahaan dia mampu merubahkan kita, ya kita akan kasih yang apa yang dia sudah olah. Untuk tambahan-tambahan kami tidak ingin kasih marga GFC. Karena perusahaan juga ini dia sudah saya celaka saya pegangnya bagaimana saya kasih tahu, karena saya melihat selama ini perusahaan ini dia tidak pakai MOU, dia pakai marga. Dulu kan dia bicara kita harus pakai MOU 30 tahun atau 90 tahun merubah MOU kembali lagi. Itu perkataan bujukan dari awal perusahaan datang.